Semangat pagi, semangat, semangat, semangat. Baik, salam penuaian, salam impactful life, hidup berdampak menjadi berkat. Haleluya. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih, dimanapun kita berada ya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kita semua yang ada di Amerika. Dan selamat malam bagi saudara kita yang ada di Indonesia tentunya ya. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada hari ini, Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Kita bersyukur Bapak Ibu kepada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi, selalu menyertai kita dalam segala keadaan. Kebaikan Tuhan yang tidak pernah terbatas itu, Tuhan punya rencana atas hidup saudara dan saya, katakan amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum renungan firman Tuhan di pagi ini, izinkan saya terlebih dahulu mau mengawali dengan kesaksian tentang kebaikan Tuhan atas hidup saya nih Bapak Ibu. Ya. Jujur saja saya akhir-akhir ini mempunyai pergumulan doa untuk mencari dan meminta suatu ketajaman ya, kepekaan akan suara Tuhan, supaya terjadi kebangunan rohani pada diri saya nih. Karena akhir-akhir ini kok merasa down ataupun merasa hampir merasa mundur nih dalam rohani saya. Akan itu hari-hari saya merenung, saya berhening berdiam diri untuk mencari jawaban atas doa pribadi saya Bapak Ibu. Akhirnya doa itu, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan menjawab apa yang menjadi pertanyaan saya dalam pergumulan doa saya nih. Tuhan kirim hambanya, yaitu pada waktu minggu kemarin saya sangat diberkati melalui khotbah firman yang disampaikan Pastor Inggawati Kusuma Bapak Ibu. Hal yang luar biasa nih, ini suatu tidak kebetulan nih ya saya katakan. Karena tema yang disampaikan waktu pada minggu hari itu adalah mengenai kepekaan rohani nih Bapak Ibu. Peka akan suara Tuhan, peka terhadap kehendak Allah di sini. Puji Tuhan, saya benar-benar sangat diberkati hari Minggu itu ya Bapak Ibu ya. Dan satu lagi Bapak Ibu, Tuhan mengirimkan orang baik pada saat pulang gereja kemarin. Gak tahu nih, gak ada badai, gak ada hujan, tiba-tiba dia memberikan sebuah buku yang baru kepada saya, yang judulnya tentang kebangunan rohani Bapak Ibu. Judulnya mengapa kebangunan rohani di sini tertunda. Wow, luar biasa. Makanya di situ saya bersyukur banget atas kebaikan Tuhan. Itu semua saya katakan bukan suatu kebetulan ya, tapi ada suatu janji Tuhan yang mau disampaikan melalui hidup saya. Dan sini saya akan mau sharingkan kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Pagi ini Tuhan pasti akan berbicara secara khusus nih buat kita semua Bapak Ibu. Mengapa selama ini kebangkitan rohani kita tertunda nih? Untuk mengalami yang namanya kebangkitan rohani, supaya memperoleh kepekaan dalam kehendak Tuhan, Tuhan berbicara dan berpesan. Pertama yang harus kita lakukan adalah masalah hati Bapak Ibu ternyata. Ya, bereskan dulu hatimu katanya. Wow, sangat menegur sekali bagi diri saya Bapak Ibu. Tuhan berpesan supaya jaga hati. Kenapa jaga hati? Kita tahu hati itu terpancar kehidupan ternyata Bapak Ibu. Karena di dalam hati terpancar kehidupan. Ingat, maka Tuhan mengajarkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita percaya yang menghambat kita untuk mengalami yang namanya terobosan kebangkitan rohani adalah mungkin hati kita yang masih belum beres, hati kita yang masih rusak, hati kita yang masih berpikiran jahat kepada orang lain, hati yang masih merencanakan kejahatan kepada orang, hati yang penuh kecewa, hati mungkin yang penuh dendam dan amarah, hati yang berprasangka buruk tentang orang. Mungkin kita selalu membicarakan keburukan orang Bapak Ibu. Dan masih banyak hal-hal hati yang harus kita bereskan di sini. Itu kata pesan Tuhan, itu bereskan dulu Karel katanya. Baru kamu berbicara tentang kepekaan hati akan suara Tuhan. Wow.
Di sini saya bilang firman Tuhan bagaikan pedang bermata dua yang sangat tajam menegur itu. Saat itu saya disitu bertunduk, menangis dan berdoa. Terima kasih Bapak, Engkau yang tegurkan saya dengan hati Tuhan. Berarti Bapak Ibu, kita harus bicara bereskan dulu hati kita Bapak Ibu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, melalui renungan pagi ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita supaya hati kita dibereskan di sini. Yuk sama-sama kita buka renungan firman Tuhan yang saya akan ambil dari kitab Zakaria. Baik. Zakaria 8 ayat 16 sampai ke 17. Ya. Saya ulangi lagi. Saya ambil di kitab Zakaria 8 ayat 16 sampai ke 17. Bapak Ibu sudah menemukan? Mari pada hitungan ketiga kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan tegakkanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Ayat ke-17, jangan merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudaraku, firman Tuhan yang sudah kita bacakan di dalam Zakaria tadi menegur buat saudara dan saya di sini di pagi hari ini Tuhan. Di pagi hari ini jelas Tuhan bicara mengenai hati Bapak Ibu. Di sini ada dua hal yang kita harus perhatikan Bapak Ibu, yang supaya hati kita dibereskan, supaya kita memperoleh kepekaan di sini. Inilah yang harus kamu lakukan. Berkata benar katanya seorang kepada yang lain. Wow ya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mau bertanya kepada kita semua, siapa yang mau diberkati hari ini? Boleh angkat tangannya. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu, kita semua tentu menginginkan hidup diberkati Tuhan ya. Mungkin kita berdoa tentang keluarga kita berdoa tentang pekerjaan kita, bahkan kesehatan, pelayanan, dan masa depan yang baik tentunya ya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita pagi hari ini Bapak Ibu, berkat bukan hanya tentang apa yang kita terima dari Tuhan, melainkan juga tentang bagaimana hati dan kehidupan kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Di dalam firman Tuhan sudah kita baca di Zakaria 8 tadi, itu menjelaskan bahwa Tuhan memberikan janji pemulihan kepada umatnya di sini ya. Setelah kita mengalami yang namanya masa sulit, Tuhan berkata bahwa keadaan mereka akan berubah di sini. Namun di tengah janji berkat itu, kita bisa mungkin baca nanti di Zakaria 8 sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya, Tuhan memberikan sebuah peringatan yang penting di sini, yaitu tadi di Zakaria 8 ayat 17. Janganlah seorang pun merancangkan kejahatan dalam hatinya terhadap sesamanya. Itu yang perlu saya garis bawahi Bapak Ibu. Kita jangan pernah merancangkan hal kejahatan apapun terhadap sesama kita ya. Berpikiran pun jangan Bapak Ibu ya. Karena Tuhan melihat apa yang di dalam hati nih. Manusia saya katakan hanya dapat melihat apa yang tampak dari luar nih. Tetapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita Bapak Ibu. Seorang mungkin terlihat baik dari luar ya. Mungkin kita tersenyum dilihatnya, berbicara lembut, bahkan kita mungkin terlihat secara rohani, kita tampak rohani banget nih. Tetapi di dalam hati bisa saja kita tersimpan iri hati Bapak Ibu. Hati-hati ya. Tanpa kita sadari secara iri hati itu sudah merusak perasaan kita ya. Dendam, kebencian, rencana untuk menjatuhkan orang lain, apapun itu tuh. Karena itu Tuhan berkata Bapak Ibu, jangan seorang pun merancangkan segala kejahatan dalam hatinya terhadap sesamanya. Perhatikan kata merancang sih, merancang. Kejahatan seringkali tidak dimulai dari tangan kita nih, tetapi dari pikiran,
dan hati kita, Bapak Ibu. Sebelum seorang melakukan kejahatan, biasanya itu ada proses-proses dahulu ya Bapak Ibu, dari hati ya. Mungkin kita berpikir dulu, baru kita menyimpan dalam hati, membangun kebencian, kemudian rencana kejahatan akan timbul dalam pikiran kita nih. Yesus juga mengajarkan bahwa masalah manusia bukan hanya pada tindakan lahiriah, tetapi pada kondisi hati kita ya Bapak Ibu. Ya. Terus di dalam nas ini kita diajarkan bahwa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Di Zakaria 8 ayat 16 sampai ke 17 tadi yang sudah kita baca, Tuhan ini memberikan prinsip hidup yang sangat jelas ya. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu gerbangmu. Janganlah seorang pun merancangkan kejahatan dalam hatinya terhadap sesamanya, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semua itu kubenci. Demikian firman Tuhan. Di sini ada beberapa hal yang Tuhan kehendaki. Yang pertama Bapak Ibu, berkata benar ya. Jangan membangun kehidupan dengan kebohongan. Baik. Yang kedua, melakukan keadilan. Ya. Melakukan keadilan. Jangan memperlakukan orang lain dengan tidak adil hanya karena kita tidak menyukainya, Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, di sini mendatangkan damai. Ya. Jangan menjadi sumber pertengkaran, tetapi jadilah pembawa damai, Bapak Ibu, dimanapun saja kita berada, walaupun di tempat kerja kita, walaupun di dalam tengah-tengah keluarga kita, di komunitas pelayanan sekalipun Bapak Ibu, kita harus membawa damai ya. Keempat, jangan merencanakan kejahatan. Jangan menyimpan niat buruk terhadap sesamanya ya Bapak Ibu. Kadang-kadang kita berkata, oh saya tidak melakukan apa-apa kepadanya. Tapi kalau di dalam hati kita sudah merencanakan sesuatu yang buruk pun terhadapnya, Tuhan tetap melihat bahwa itu tidak baik bagi kita, Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu, Tuhan menginginkan tangan kita bersih dan hati kita juga bersih ya. Baik. Di sini kita bisa pelajari juga di mana yang kita baca tadi, berkat Tuhan itu dimulai dari hati yang dibereskan. Nah, hati yang dibereskan. Oleh karena ini Bapak Ibu, apabila kita ada hati yang belum dibereskan, yuk kita bereskan Bapak Ibu, supaya kita menerima yang namanya kepekaan terhadap Tuhan, dan mulailah di situ timbul namanya kebangkitan rohani kita Bapak Ibu ya. Amin. Di sini kita jelas yang kita supaya kita bisa ambil waktu kita jangan berdoa Tuhan berkati hidup saya. Jangan kita berdoa selalu berkat dan berkat, tapi kita coba berdoa, Tuhan bersihkanlah hati saya ya, supaya murni, supaya kita serupa dan segambar dengan Kristus Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, pagi ini Tuhan sangat-sangat menegur kita ya, berpesan kita supaya bereskan hati kita nih. Jangan kita hidup dalam kemarahan, hidup dalam kekecewaan, bahkan sampai merencanakan rancangan-rancangan yang tidak baik ya. Karena itu yang tidak dikehendaki Tuhan. Tadi sudah saya sampaikan Amsal 4 ayat 23. Di sini jelas-jelas Tuhan berfirman, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Luar biasa, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, saya akan menutupnya demikian nih Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah sering melihat ini dan memahami ini. Di sini saya ada suatu gelas ya Bapak Ibu, sudah terlihat ya. Gelas ini adalah terisi air jernih, saya katakan ya Bapak Ibu. Bayangkan sebuah gelas yang berisi air jernih ini ya. Ketika kita masukkan sedikit aja tinta ke dalamnya, sedikit aja Bapak Ibu, dia akan merubahkan warna, akan menjadi keruh ya. Apapun, sedikit apapun itu, makanya jangan biarkan
hati kita rusak, hati kita dikerukan, ditutup oleh apapun kejahatan dalam diri kita ya Bapak Ibu. Kebencian yang kecil, iri hati yang dibiarkan, dendam yang terus dipelihara, dan keinginan membalas dapat membuat hati kita menjadi keruh Bapak Ibu. Ya. Karena itu pagi ini kita harus bereskan. Cara membereskan di sini kita tahu Bapak Ibu, yang pasti kita harus benar-benar membuang segala hal itu dengan kita bertekun di dalam Tuhan. Coba kita katakan, kita isi firman Tuhan, kita isi terus, maka akan warna ini akan keluar, akan keruhnya itu akan dibawa keluar. Ya, akhirnya gelas ini akan kembali bersih dan bening ya. Artinya, yuk kita biarkan hati kita terisi dengan firman kebenaran Tuhan, supaya kita hidup dibersihkan, dimurnikan di hadapan Tuhan, supaya kita menerima apa yang menjadi kerinduan kita, yaitu kebangkitan rohani di dalam diri kita. Mari sama-sama saudara-saudara yang terkasih, jangan biarkan iri hati, jangan biarkan kekecewaan apapun bentuk itu, kita bereskan terlebih dahulu dalam diri kita. Kita bawa di dalam doa, biarlah Tuhan bekerja dan berkarya atas setiap hidup saudara dan saya. Itu aja firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kita dapat pesan pagi ini, yuk sama-sama kita bereskan hati kita, karena disitulah terpancar yang namanya kehidupan. Itu saja, semoga menjadi rema buat bagi kita pagi hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Oleh karena itu mari kita berdoa dan kita bawa pujian bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Ya, mari siapkan hati kita. Kasih yang terindah, amin. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, yes. Selalu di setiap waktuku, amin. Tiada pernah berubah kasihku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
dalam hidupku. Yesus, pengorbananmu yang selamatkanku. Yang tak ternilai, yes, kau miliki, aku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa ya Aba, Engkau adalah Allah yang kami kagumi Tuhan. Karya yang terbesar yang Kau berikan bagi setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Materaikanlah firman-Mu di pagi hari ini Bapa, supaya itu menjadi rema dalam setiap hidup kami Bapa, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Bapa. Ajari kami Bapa untuk kami membereskan masalah hati kami Tuhan di hari ini Tuhan, supaya kami bisa mengalami yang namanya kemurnian Tuhan, mengalami kepekaan suara Tuhan, supaya kami menjalani yang namanya kebangkitan rohani dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang bergumul di dalam setiap doa-doa pergumulan kami Bapa. Engkau yang menjawab segala sesuatu apa yang menjadi setiap kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau adalah Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang kekal bagi kami selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan ucap syukur. Sama-sama katakan